Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini buat para pejuang skripsi merapat-merapat, langsung kita ke videonya. Guys, hari ini aku bakalan share tentang pengalaman aku bimbingan skripsi secara online. Dan di sini pastinya buat kalian para pejuang skripsi sangat butuh untuk mengetahui informasi ini. Sebelumnya guys, semoga kita selalu diberikan perlindungan dari wabah ini ya. Jangan lupa kalian harus selalu pakai masker, bawa hand sanitizer. Jangan lupa selalu rajin cuci tangan dan minum vitamin setiap hari. Langsung nanti kita ke videonya. Oke guys, hari ini aku bakalan share informasi ke kalian tentang beberapa tips cara bimbingan online. Nah, di masa pandemi ini kita diwajibkan untuk melakukan bimbingan online karena memang saat kita tatap muka itu tidak memungkinkan guys karena kondisinya lagi pandemi. Oke guys, dari masa pandemi ini kita mengharuskan untuk bimbingan online. Tapi menurut aku sih ada beberapa kelebihan dan kekurangan saat kita melakukan bimbingan online. Apa aja sih gitu? Ini adalah beberapa kekurangan dan kelebihan bimbingan online menurut aku. Kalau bimbingan online itu waktu kita tidak terbuang. Maksudnya apa? Kalau kita melakukan bimbingan tatap muka, kita harus nunggu dosen di ruang dosen, di depan ruang dosen, kita harus antri-antrian sama temen gitu loh. Kadang pun satu orang yang bimbingan itu bisa menghabiskan waktu sekitar 20 menit guys, 10-20 menit. Terus di satu hari itu biasanya banyak sekali jadwal bimbingan gitu. Nggak hanya kita aja, nggak hanya angkatan kita aja, bahkan banyak sekali kakak tingkat yang belum selesai gitu loh. Jadi banyak waktu yang sekiranya kita gunakan untuk menunggu dosen gitu loh. Keuntungan yang kedua, kita tidak dimarahi dosen secara langsung. Jadi kan enak guys, maksudnya kita kalau bimbingan secara tatap muka, terus kita bimbingan ya, Bu ini draft skripsi saya gitu, dilihat kalau ada yang sesuai gimana sih ini nanti gini pasti dosennya bakal marah-marah guys. Kalau kita bimbingan secara langsung marah di depan kita, yang secara langsung akan mendownkan mental kita. Nah itu adalah kelebihan bimbingan online menurutku guys. Dan ada juga kekurangan dari bimbingan online ini sendiri loh guys. Untuk yang pertama, mungkin kita tidak bisa berdiskusi dengan dosen secara langsung, secara intensif gitu ya. Soalnya kan kalau kita bimbingan online kan paling kita cuma ngirim draft skripsi, setelah itu direvisi, setelah itu kita memperbaiki, udah gitu aja. Kalau ingin kita berdiskusi dengan dosen secara online itu biasanya kan lewat chatting. Tapi kalau misalnya kita lewat chatting, biasanya kan bahasa yang digunakan oleh dosen yang ingin menyampaikan sebuah pesan ke kita kadang tuh beda gitu loh, antara bahasa tulisan sama yang masuk ke pikiran kita itu beda gitu loh kadang guys. Jadi banyak miskomunikasinya kalau kita bimbingan secara online karena memang kita harus chattingan gitu loh. Terus kekurangan dari bimbingan online yang kedua menurut aku adalah kurangnya motivasi mahasiswa untuk mempercepat bimbingannya. Karena memang apa? Kalau kita bimbingan secara langsung, secara tatap muka, kita kan harus nungguin dosen di depan ruang dosen, kita dipanggil satu-satu, kita nungguin sama teman-teman kita, sama teman-teman angkatan kita, sama kakak tingkat kita. Secara langsung, kalau kita melihat mereka bimbingan, kita kan pasti tahu progresnya mereka itu seperti apa. Kita kan pasti tanya-tanya, sampai bab berapa nih gitu. Kita kan pasti tanya kayak gitu loh ke teman kita. Tapi kalau kita bimbingan online, kita nggak tahu progresnya teman kita itu sampai mana, sehingga itu tidak akan menggugui kita untuk mengerjakan skripsi gitu loh guys. Jadi apa ya, kurang greget soalnya nggak tahu ternyata temennya udah mau sidang gitu loh. Kalau kita bimbingan secara offline, kita kan tahu gitu loh teman kita, ya Allah temenku banyak yang bimbingan terus aku kemana aja gitu, pasti kayak gitu. Kalau misalnya kita bimbingan secara tatap muka, terus kita lagi jalan-jalan di depan ruang dosen, kita belum ngerjain skripsi, tiba-tiba lihat teman-teman kita pada ngumpul mau bimbingan, secara langsung kita bakal termotivasi untuk aku tak ngerjain skripsi, nanti besok aku tak bimbingan, teman-teman udah punya yang bimbingan. Nah gitu guys, jadi mungkin itu adalah kekurangan dari bimbingan online itu sendiri. Oke guys, sekarang kita masuk ke tips yang mau aku berikan buat kalian para pejuang skripsi bimbingan online di masa pandemi. Oke, kita langsung aja ke videonya. Pertama, kalian harus ketahui ketentuan dari bimbingan dan jadwal bimbingan. Nah, ada beberapa dosen yang memiliki ketentuan bimbingan. Misalnya, pertama kalian nggak boleh ngecek dosennya dulu misalnya. Terus
terus kalian nggak boleh kirim lewat WA, kalian harus kirim lewat email misalnya gitu. Itu adalah ketentuan yang harus kalian tanyakan saat kalian pertama kali ingin bimbingan skripsi, atau misalnya kalian pertama kali masuk ke semester 7 gitu. Kayak prosedurnya, cara bimbingan skripsinya itu seperti apa, kalian harus tanyakan ke dosennya dulu gitu. Nah, kalian juga harus tanya juga guys jadwalnya, kira-kira kapan guys setiap minggu Bu jenengan buka bimbingan skripsi Bu, Pak gitu. Kalian harus tahu gitu. Misalnya dosennya jawab nggak tentu ya Mbak, pokoknya kalau saya ingin buka bimbingan ya saya buka gitu. Nah, kalian nggak boleh nyalahin guys, itu karena memang dosennya bisanya kayak gitu. Tapi memang ada beberapa dosen yang sudah menjadwalkan bimbingan skripsi, misalnya hanya pada hari Jumat aja, mungkin pada hari Senin Kamis aja gitu. Jadi kalian harus benar-benar tahu jadwal bimbingan kalian. Kalian juga harus tahu ketentuan bimbingan kalian. Jangan sampai kalian melakukan kesalahan, karena di situ dosen pasti bakalan ngeceng kalian, apa sih, menandai kalian gitu loh. Duh, anak ini kemarin bikin kesalahan, jadi malas gitu dosen yang mau ngoreksi bimbingan kalian gitu. Nah itu ya guys. Oke, untuk tips yang kedua adalah ada beberapa etika dalam pengiriman draft skripsi atau mengirim pesan untuk dosen. Oke, etika yang pertama yaitu kalau kalian ingin ngecek dosen, kalian harus ubah foto profil kalian ke foto profil kalian sendiri. Wajahnya biasa, terus habis itu fotonya foto biasa aja, foto formal atau foto senyum dikit gitu, nggak usah alay-alay guys. Apalagi kalian pasang foto sama pacar kalian, oh no sekali ya. Oke, harus foto kalian sendiri, pakai nama kalian sendiri, dan jangan dialay-alaikan. Mulai dari profil WhatsApp, profil email gitu, pokoknya pakai nama kalian sendiri, jangan alay gitu. Atau profil platform lainnya yang kalian gunakan untuk berkomunikasi dengan dosen gitu. Oke, untuk selanjutnya adalah cara pengisian email guys. Untuk pengisian email sendiri ini, jangan lupa pertama kalian harus tulis subjeknya apa. Misalkan bimbingan skripsi siapa gitu, bimbingan skripsi bab 1 Nelvi Dikaya gitu, misalkan angkatan berapa gitu. Dan jangan lupa kalian harus cantumin deskripsi juga, misalnya kayak gini: Assalamualaikum Bapak Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya, ini saya kirimkan draft skripsi saya bab 1 sampai bab 5, mohon untuk dikoreksi nih Bapak Ibu gitu. Terima kasih atas waktunya, wassalamualaikum, gitu-gitu deh pokoknya. Dan kalau misalkan kalian ada keluhan, kalau ada yang ingin kalian tanyakan, kalian langsung bisa tulis juga di deskripsi guys gitu. Jadi jangan sampai deskripsi itu kosong, jangan sampai subjek itu kosong, oke? Untuk tips yang ketiga yaitu kalian harus segera memperbaiki revisian kalian setelah kalian mendapatkan respon dari dosen. Misalkan untuk revisiannya udah dikirimkan lewat email, segera secepat mungkin kalian harus memperbaikinya. Soalnya apa guys? Ini sangat berguna sekali untuk kalian yang biasanya bimbingannya dadakan. Nah, kalau bimbingannya dadakan, otomatis di situ kan kalian nggak bisa ngerjain sekarang langsung selesai gitu loh. Hari ini saya membuka bimbingan, kan misalnya belum ngerjain, nah pasti kalian ketinggalan guys. Jadi setelah kalian mendapatkan setelah kalian itu mendapatkan revisian dari dosen, kalian harus langsung perbaiki. Jadi kalau misalnya dosen kalian tiba-tiba buka bimbingan, itu kalian bisa langsung ngirim gitu. Oke guys, nggak boleh males, harus tetap semangat dan dahulukan kepentingan skripsi, pinggirkan kepentingan yang lain. Oke. Nah, yang keempat adalah atur waktu untuk mengingatkan dosen. Di sini berkaitan dengan etika ya guys, karena memang ada dosen, kebanyakan dosen itu nggak sopan gitu loh. Misalnya kalau kalian tuh bukui mereka gitu loh. Kalau menurut aku sih gini, misalkan kalian itu ngirim skripsinya hari ini ya, berarti dalam waktu seminggu ini kalau mereka belum membalas, kalau beliau belum membalas, berarti itu tuh wajar, masih dalam tahap wajar gitu loh. Mungkin masih antri sama mahasiswa lain, atau mungkin masih ada kegiatan yang lain gitu loh guys. Minggu kedua masih wajar guys, karena di situ mungkin memang banyak kan, satu dosen kan nggak mungkin hanya memegang beberapa mahasiswa, pasti dari mahasiswa angkatan pertama sampai angkatan terakhir takutnya masih ada mahasiswa yang belum lulus gitu loh. Jadi pasti dosen itu tetap untuk
membimbing mereka. Jadi banyak gitu guys. Jadi satu dosen itu sebenarnya banyak sekali bimbingannya. Jadi kalian harus bersabar. Nah, baru di minggu ketiga kalau dosen itu memang benar-benar belum mengirim, berarti beliau lupa. Bukan karena beliau sengaja untuk tidak merevisinya. Hal itu mungkin beliau lupa, antara pesan Anda yang terpendam, pesan email Anda yang terpendam, atau mungkin pesan Anda tidak memenuhi kriteria dalam kesopanan untuk mengirim draft skripsi. Misalnya nggak ada subjeknya, nggak jelas siapa pengirimnya, nggak ada covernya, nggak ada identitasnya. Di situ pasti dosen akan istilahnya itu males guys buat ngerevisi gitu loh. Soalnya kan nggak ada identitasnya. Ini niat nggak sih ngirim revisian? Pasti pikirannya kayak gitu. Jadi kalian harus benar-benar untuk berhati-hati saat ingin berkomunikasi dengan dosen atau ingin mengirim bimbingan draft skripsi kalian ke dosen gitu. Oke, kita lanjut ke tips yang terakhir. Di sini tips terakhir dari aku adalah kerjakan skripsi kalian semaksimal mungkin supaya dosen tidak lagi menemukan kesalahan di dalam skripsi kalian. Tapi kalau menurut aku ya, skripsi memang tidak ada yang sempurna. Tidak ada skripsi yang sempurna, pasti ada saja kesalahan dalam penulisannya. Kita sebagai manusia dan dosen pula sebagai manusia yang mengoreksi gitu loh. Jadi teman-teman usahakan kalian tapi tetap bisa mengusahakan untuk mengerjakan skripsi dengan semaksimal mungkin dan menggunakan sumber-sumber yang sekiranya terpercaya dan tidak abal-abal gitu. Jadi benar-benar sumber yang kalau misalnya dosennya pingin A, lakukan A. Dosennya pingin B, lakukan B gitu. Jadi jangan, kalau kalian tidak melakukan hal tersebut, itu akan mengolor waktu kalian untuk mengerjakan skripsi, mengolor waktu kalian untuk memberikan kesempatan kepada dosen untuk selalu merevisi skripsi kalian gitu. Jadi kalian harus tetap mengerjakan skripsi dengan maksimal. Oke. Setelah itu jangan lupa semangat. Kalian harus fokus bahwasanya kalian di situ punya kewajiban untuk menyelesaikan skripsi. Meskipun kalian harus begadang, meskipun kalian harus istilahnya berusaha keras, kalian harus terus mengeluarkan biaya, itu kewajiban buat kalian untuk menyelesaikan skripsi. Tetap semangat ya teman-teman para pejuang skripsi, semoga tahun ini lulus. Oke, terima kasih sudah lihat video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa pakai masker ya guys. Stay safe dan semoga kita selalu dalam lindungannya. Oke guys, bye-bye.